Baik, kita lanjutkan pada buku panduan dari pelajaran yang keempat ini. Baik, kita akan bacakan sama-sama pelan-pelan. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari penggunaan preposition atau kata depan. Ya, apa saja kata depan itu? Coba kita lihat. Ya, penjelasan yang pertama, kata benda atau isim dalam bahasa Arab memiliki akhiran untuk menunjukkan fungsinya dalam kalimat. Akhiran normal dari sebuah kata benda adalah u, sebagaimana dalam kata al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun, ya. Jadi dua-duanya u ini dalam posisi normal, ya. Dalam posisi normal. Rumah itu baru, ya. Rumah itu baru. Al-baitu jadidun. Kata benda yang memiliki akhiran yang normal disebut berbentuk normatif case, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan marfu' yang tadi kita sebut, ya. Jadi kalau lihat dhamma di akhir kita bilang marfu'. Ini marfu'. Jadidun marfu'. Gitu. Ya, dalam bentuk normal. Baik. Kata benda yang memiliki akhiran oke. Yang ini ya, setelah kata benda, setelah kata depan yang dalam bahasa Arab dinamakan huruful jar atau huruf-huruf yang bisa mengkasrohkan kata benda setelahnya seperti fi, min, ala, kemudian tadi ada ila, ya, dan seterusnya. Akhiran ini berubah menjadi i. Contoh, ya, al-baitu ditambahkan fi di depan menjadi al-baiti. Ini sebenarnya adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Baik. Kemudian di sini baitun, fi baitin, al-maktabu, alal maktabi berubah menjadi majrur, ya, atau kasroh. Baik. Nah, di sini ada penjelasannya. Kata benda yang didahului oleh kata depan dalam bahasa Arab disebut dalam posisi majrur. Jadi kita bilang ini majrur. Ini majrur, ya, dan seterusnya kalau ada huruf jar di depannya maka dia akan berubah posisi menjadi majrur. Apa itu majrur? Simpelnya majrur itu adalah bertanda kasroh di akhir. Simpelnya begitu. Ya, kita memahami simpelnya. Kalau kita mau panjang lagi, ya ada banyak yang harus kita jelaskan. Baik. Kemudian yang nomor 2. Oke, kita ambil yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, ya, dalam bagian ini kita juga mempelajari dua kata ganti. Ya, kata ganti dalam bahasa Arabnya domir, yakni huwa, dia laki-laki, dia maskulin, hiya, dia feminim. Dalam bahasa Arab, seluruh kata benda adalah maskulin, mudzakkar. Ini kaidah umum. Atau feminim, ya. Jadi mudzakkar atau muannas. Tidak ada yang ketiga. Ya. Kata benda maskulin isim mudzakkar, ya, dalam bahasa Arabnya isim mudzakkar merujuk pada kata ganti huwa. Kalau kita mau ganti maka pakainya huwa. Apakah kata benda itu manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap maskulin? Contoh, ya, ainal waladu, di mana anak laki-laki itu? Maka jawabannya huwa. Dia di dalam masjid. Huwa fil masjidi. Dia di dalam masjid. Begitupun dengan buku ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Ya. Jadi di sini dikategorikan mudzakkar. Jadi mudzakkar itu bukan hanya manusia saja, tapi semua kata benda yang tidak ada ta marbuthoh, ya, maka dia mudzakkar atau, ya, digolongkan maskulin, ya, atau laki-laki. Untuk pengelompokan mudzakkar dan muannas ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Bahwasanya buku itu, ya, sering dipakai oleh laki-laki maka dia jadi mudzakkar, tidak. Ini lebih pada tanda yang ada dalam kata tersebut. Kalau tidak ada ta marbuthoh, mudzakkar. Kalau ada ta marbuthoh, muannas. Seperti itu, ya. Baik. Berikutnya, dan kata feminim, ya, isim muannas merujuk pada kata ganti hiya. Apakah menunjukkan manusia, hewan, atau sebuah benda lainnya yang dianggap feminim. Kita ambil contoh. Aina Aminatu, di mana Aminah? Ya, hiya ini manusia. Hiya fil baiti. Dia berada di dalam rumah. Nah, ini ada ta marbuthoh, tapi ini bukan manusia, ya, ini jam. Tetapi kata gantinya tetap pakai hiya. Aina sa'atu, di mana jam itu?
ya. Jam tangan itu hiya 'alas sariri, ya, dia maksudnya jam tangan itu ada di tempat tidur atau di atas tempat tidur, di atas ranjang. Ya. Sebagian besar ya kata isim muannas berakhiran huruf ta marbutoh, namun ada pula sebagian yang tidak memiliki akhiran tersebut. Baik, kita lanjut pada catatannya. Satu, ya, kita telah mempelajari bahwa tanwin adalah indefinite article atau kata benda tak tentu, ya, baitun sebuah rumah. Ya, misalnya baitun rumah atau sebuah rumah. Kaidah ini tidak berlaku terhadap kata benda yang telah tetap, yang telah tetap seperti nama orang. Nama maka Hamidun, ya, tetap Hamidun, Hamid, ya, bukan seorang Hamid. Maksudnya adalah di sini kita lihat ini ada tanwin, ada tanwin. Tapi karena dia nama orang, ya, maka bukan berarti kita bilang seorang Hamid. Seperti kita bilang seorang dokter, ya, seorang guru, tidak. Tapi kita bilang Hamid. Kenapa? Karena ini sudah menjadi nama, sedangkan ini bukan nama, tapi kata benda. Oke, yang kedua, nama perempuan tidak memiliki tanwin, ya, Fatimatu, Zainabu, Aminatu. Ini kita sudah ambil pada pelajaran sebelumnya, di sini rangkumannya. Dan di sini ada kosakata baru, ya, silakan dilihat, dibaca, ditulis, dan dihafalkan. Baik, kita lanjut pada video berikutnya.